أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين وأصحابه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah karuniakan pada kita kesehatan fisik. Allah karuniakan pada kita taufik kekuatan untuk kita menaati Allah Ta'ala. Kita bersyukur bahwa kita bisa menyelesaikan saum Ramadan ini selama sebulan penuh. Kita bersyukur, itu tandanya bahwa Allah memilih kita. Tidak semua manusia yang diciptakan oleh Allah anugerahi hidayah sebagai muslim, dan tidak semua mereka yang sudah dianugerahi hidayah oleh Allah Ta'ala kemudian diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk menaati Allah. Kita bersyukur hidayah dan taufik ada pada kita sehingga kita saat ini bisa menyelesaikan saum Ramadan selama sebulan, dan kita mengakhiri Ramadan kemudian masuk pada 1 Syawal itu dengan salat Idul Fitri. Kita berharap kepada Allah kiranya amalan Ramadan kemarin, saum Ramadan kita kemarin, tilawah kemarin oleh Allah diterima, dan kita masuk hari ini, masuk Syawal Idul Fitri, kita kembali paling tidak modal kesucian. Mudah-mudahan Allah tetapkan kepada kita, dan modal kesucian itu mengantarkan kita kepada ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada surah Al-A'raf ayat 22 sampai 23, bagaimana di situ Allah memberikan informasi kepada kita ada amalan-amalan yang sebenarnya amalan-amalan ini biasa kita lakukan. Menjadi luar biasa karena amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga tidak hanya individu, tetapi bersama keluarga. Hadirin sekalian, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, itu yang pertama. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah Tuhannya, itu yang pertama. Imam Hasan Al-Banna, seorang ahli tariqah Saziliyah, yang kemudian dia mendirikan Ikhwanul Muslimun, meletakkan prinsip yang pertama yang kita kenal mabadi al-khamsah. Prinsip yang pertama bagi pergerakannya adalah Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami. Dalam semua aktivitas, maka prinsip Allahu ghayatuna itu menjadi utama. Mengapa? Karena pada prinsip Allah ghayatuna itu menjadi utama dan menjadi penentu. Mengapa?
Amalan apapun itu tidak dikategorikan ibadah. Sekalipun secara fisikly kita sholat, secara fisikly kita melakukan zakat, secara fisikly kita melakukan infak, tetapi ketika tidak lillahi ta'ala, ketika tidak mengharapkan yang namanya ridha Allah ta'ala, tidak berprinsip yang namanya Allah la yakuna Allah kami, maka itu tidak dimasukkan pada kategori ibadah. Maka tidak heran kalau kita melewati Nagrek pas Tuna, di sana ada potongan ayat fa'ainya maka akan kemanakah kalian ini pergi? Kemudian saat itu Ibrahim menjawab, ana zahibun ila rabbi sayahdin. Maka sesungguhnya kami akan menuju kepada Allah Tuhanku sayahdin, dan pastilah Allah menunjuki. Artinya apa? Bahwasanya hidayah itu diperjuangkan, bimbingan itu diperjuangkan, dan pasti dalam bimbingan itu Allah berikan kepada siapa? Kepada yang meminta. Itu prinsip yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah waqamus salat, mendirikan salat. Hadirin, menjadi teramat luar biasa yang namanya salat itu. Di dalam hadis-hadis tasawuf misalnya, kita ada salah satu hadis yang teramat luar biasa. Ketika malaikat bertanya kepada si jiwa di alam barzah dengan mantra buka, siapa Tuhanmu, maka sholat kita kelak akan menjawab dalam redaksi bebas, tenang wahai sholatku, izinkan aku yang akan menjawabnya. Jadi biasanya kalau misalnya dalam prosesi pemakaman, biasanya kan dalam profesi pemakaman nahdiyin di kalangan NU yang syafiq ya, biasanya ya kalau mainannya misalkan perwilonannya itu dibocorkan, baik pula jika aku bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah. Kalau kamu ditanya nanti siapa nabimu, maka nabimu adalah Muhammad, seperti itu. Hadirin sekalian, kita tidak akan masuk pada polemik itu. Tetapi pada dasarnya bahwa yang namanya salat kita, ketika kita memelihara salat, maka Allah yang akan memelihara kehidupan kita. Ketika memelihara salat, maka salat itu di dalam hadis tasawuf itu yang akan menjawab pertanyaan masyarakat, wa nabiyyuka, wa qiblatuka, wa imamuka. Itu menjadi teramat luar biasa. Jadi dengan demikian hadirin sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memelihara salat. Baik dan rajuli, baik dan kufri, tasbih salah, pembeda di antara seseorang mukmin dan kafir itu adalah salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan, dan mereka berinfak dari rezeki yang sudah Allah anugerahkan. Jadi prinsipnya rezeki apapun itu adalah anugerah dari Allah. Sekalipun kita katakan bahwa saya tidak akan mendapatkan semua ini dengan kerja keras, tetapi ketika Allahnya lupa, maka tidak lagi harta itu menjadi berkah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, prinsip awal bersyukur, kita bisa bersyukur itu ketika kita memahami dan kita meyakini bahwa rezeki itu pada hakikatnya itu adalah dari Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita memahami, ketika konsepsi kita bahwa rezeki yang kita terima hanya semata-mata didasarkan kerja keras, hanya didasarkan pada relasi, hanya didasarkan pada pendidikan, maka percaya kita akan menjadi orang yang kecil. Kita akan semuanya berhitung dan sebagainya. Kita lupa bahwa rezeki kita yang sesungguhnya adalah rezeki yang di jalan Allah, rezeki yang dikeluarkan di jalan Allah. Artinya bahwa apakah selamanya yang namanya rezeki yang ada pada diri kita hari ini itu adalah milik kita? Itu belum tentu, sekalian. Semuanya kalau pada prinsip kausalitas, pada prinsip sebab akibat, ada yang namanya masa aus. Kendaraan itu ada yang namanya masa aus. Kita tidak tahu bahwa musibah kapan, musibah bentuk apa dan sebagainya yang akan menimpa kita seperti itu.
Ketika mobil itu misalnya ada masa aus yang harus diganti, kita mengeluarkan ratusan ribu, kita mengeluarkan misalnya sampai kepada juta. Sayang sekali ketika kendaraan itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Sayang sekali, karena prinsip di dalam Al-Quran, prinsip yang Allah tanamkan kepada kita, bukan berlomba-lomba di dalam kebenaran, tetapi fastabiqul khairat. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, kita bukan berlomba-lomba di dalam merebutkan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Hari Ahad kemarin Arab Saudi merayakan 1 Syawal, yang biasanya hari raya Saudi itu bersamaan dengan Muhammadiyah. Tetapi pada tahun ini Muhammadiyah sama dalam perhitungannya merayakan Idul Fitri. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa seluruh Indonesia sepakat, paling tidak sepakat pada fatwa-fatwa yang formal. Artinya di luar itu tidak menutup kemungkinan ada penafsiran yang lain. Artinya apa, hadirin rahimahullah? Di sinilah namanya juga penafsiran. Hasil yang namanya istihad dari para mustahid, maka sudah barang tentu kita harus hargai. Betapapun yang namanya bisa jadi perbedaan itu terjadi. Muhammadiyah kalau ditanya kapan yang namanya 1 Syawal 2030, Muhammadiyah dengan perhitungannya sudah bisa menentukan. Tetapi untuk Persis, untuk Nahdlatul Ulama, kapan mereka bisa menentukan kapan 1 Syawal 2030 misalnya, maka NU atau Persis akan mengatakan kami menunggu hasil ruqyah 2026. Kapan 2030? Nanti kami menentukan hasil ruqyah 2027. Jadi per tahun baru yang namanya penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan itu bisa ditetapkan didasarkan pada ruqyah seperti itu. Kemudian rahimahumullah, tapi tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena itulah yang namanya istihad. Akhirnya apa, hadirin sekalian? Kita ini adalah pengikut dari para mustahid. Kita ini semuanya murid. Kita ini adalah bukan guru, kurang lebih seperti itu. Pada aspek-aspek yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Pada aspek individual pun guru kita semata-mata itu adalah Allah Ta'ala. Jadi yang namanya konsepsi, yang namanya persepsi, yang namanya pemahaman itu bisa jadi satu sama lain itu berbeda. Pesan Quran itu adalah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebajikan. Bahkan pesan Al-Quran, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada agama Allah Ta'ala, waqtasimu bihablillahi jami'an secara berjamaah, wa la tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Jadi berpecah belah itu adalah hukumnya haram. Pengklaiman pada masa tertentu itu adalah hukumnya haram. Seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur hadirin rahimahullah, kita berada di abad 19 ini. Kita bersyukur kita bisa sholat berjamaah di Baitul Muttaqin ini. Sekretaris GKM ini secara kultural dan struktural itu NU dan Syafi'iyah. Tetapi kita memiliki ketua DKM guru besar syariah yang secara struktural tidak Syafi'iyah, tidak berada di NU. Maka tidak heran misalnya hadirin sekalian, kalau di lembaga besar mungkin masuk pada fatwa baru tahun ini bahwa yang namanya muslim itu bisa mendapatkan zakat fitrah, bisa mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Sebelumnya bahwa yang muslim tidak bisa mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Hadirin rahimahumullah, itu sudah betul. Artinya bahwasanya perbedaan-perbedaan itu menjadi hal yang biasa. Atau bahkan bagaimana wa anfaqu mimma razaqnahum sabran wa alaniyah, baik berinfak itu secara secara tersembunyi atau bahkan yang namanya terang-terangan. Abu Bakar dan Umar tipe yang terang-terangan. Ketika suatu saat dimintai infak untuk perjuangan di jalan Allah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ketika Abu Bakar ditanya oleh
oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya wahai Rasulullah, ya aku sisakan untuk keluargaku cukuplah Allah dan Rasulnya. 100% dia berikan karena Abu Bakar ya sudahlah, yang wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi sampai pada kategori mukhlishina lahuddin yang teramat luar biasa seperti ini. Mungkin nilainya 9 misalnya, kalau saya menjadi gurunya seperti itu. Tapi berbeda dengan Umar. Ketika Umar diperintahkan berinfak, Umar datang membawa hartanya, pertanyaan sama dengan Rasulullah seperti pertanyaan kepada Abu Bakar, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Masih ada setengah bagian ya Rasulullah yang aku sisakan untuk keluarga. Artinya berapa? Umar memberikan 50%. Kita bukan bahkan hadirin, kita bukan Umar seperti itu. Kita teramat, ya saya teramat cinta dunia sehingga ketika akan memberikan 50%, 100%, maka saya menjadi berpikir apa yang harus saya sisakan untuk keluarga. Cukup dari 5%, cukup dari 10%, itu pun pada penghasilan tertentu misalnya seperti itu. Zakat fitrah kita hanya 2,5% seperti itu. Zakat mal, infak, sedekah berapa? Padahal itu yang namanya real harta yang nanti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti, apapun yang sudah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang keempat itu adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Jadi menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan rahimahumullah, ada satu kisah yang menarik. Saya suka itu dengan kisah ini. Bagaimana As-Sajjad di dalam tarikh As-Sajjad itu Ali Zainal Abidin, putranya Husain. Jadi salah satu putra Husain yang selamat di pembantaian Karbala pada masa Yazid bin Muawiyah itu adalah Ali Zainal Abidin. Suatu ketika Ali Zainal Abidin itu akan berwudu. Tanpa sengaja, boyangnya pembantunya Imam As-Sajjad itu menyenggol kendiknya, sehingga kendi yang berisi air untuk wudhu itu pecah. Kemudian apa yang diucapkan oleh sang pembantu tadi? Ia mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina al-ghaiz, mereka yang bisa menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan yang mampu memberikan pemaafan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang luar biasa di situ muhsinin, berarti di situ juga sifat dari muhsinin itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta qudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang luar biasa itu apa? Yang luar biasa ketika kendi untuk duduknya itu tersenggol dan pecah. Apakah Imam As-Sajjad itu kemudian marah? Tidak. Malah ia mengatakan, aku bebaskan kamu, aku maafkan kamu. Jadi hadirin rakyat Allah itu teramat luar biasa. Teramat luar biasa yang namanya As-Sajjad itu yang namanya putrinya Husain.